Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua wanita di BM Sarawak. Kita sangat bersyukur atas kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus karena kita sekali lagi berpeluang mengadakan konferensi kita pada tahun ini. Meskipun bukan dengan cara bersemuka antara satu dengan yang lain, kita tetap bersyukur karena konferensi ini masih dapat diadakan secara maya online. Dalam kesempatan ini, kita berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan konferensi kita pada tahun ini, terutamanya pada penceramah, pemimpin pujian dan penyembahan kita serta tim. Doa dan harapan kami Esko Peringkat Negeri Sarawak agar kita semua diberkati melalui konferensi kita. Kita berterima kasih kepada penceramah kita pada sesi yang ketiga, yaitu Pastor Christina Lawrence, dengan topik Jiwaku Disegarkan. Harapan kami agar semua pendengar dapat mengalami kesegaran baru dalam jiwa kita lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat mengadakan konferensi kami pada tahun ini Tuhan, oleh karena berkat pertolongan-Mu dan pimpinan-Mu. Tuhan, kami berdoa pada saat ini menyerahkan acara konferensi kami ke dalam tangan-Mu. Urapi dan berkatilah semua yang terlibat dalam pelayanan kami pada hari ini ya Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi yang memimpin pujian penyembahan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Begitu juga bagi semua pendengar ya Tuhan, agar mereka diberkati Tuhan melalui konferensi kami pada tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam atur acara kami, biar semuanya dapat berjalan dalam pimpinan dan pengawalan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kami serahkan masa kepada tim yang membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Dipersilakan. Shalom, apa kabar semuanya? Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan untuk kita semua, sehingganya ada kita hari ini. Dan selamat datang ke konferensi wanita 2021, yaitu dianjurkan oleh pelayanan wanita BM Sarawak yang bertemakan Soar Like an Eagle, yang dipetik dari Yesaya 40 ayat 31. Kami mengalu-alukan kehadiran semua wanita, baik dari manapun Anda di seluruh Sarawak ini. Konferensi wanita pada kali ini diadakan dengan agak berbeza, karena ianya diadakan secara online. Dan biarpun kita tidak dapat berjumpa secara fizikal seperti dulu, namun saya percaya kita akan turut diberkati baik melalui lagu pujian dan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar nanti. Sila kongsikan paut link YouTube ini kepada rakan dan saudara Anda untuk bersama menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Haleluya. Dalam 1 Korintus ayat 2:9 mengatakan, tetapi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Mari kita terus naikkan pujian ini dan nyatakan bahwa Allah sanggup karena Dia tidak pernah berubah. Pernah dilihat mata
Lord Jesus. Hallelujah. We are good, Lord Jesus. Haleluya. Terus nyatakan bahwa Dialah penebus kita. My Savior, Redeemer,
besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Baik apapun ya Bapa kami alami yang dalam kehidupan kami, kami declare dan kami klaimkan bahwa Engkau Yesus yang terbesar dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Tuhan.
nama Engkau ya Bapa. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya pada nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat bertemu dan selamat bergabung kepada semua wanita yang dikasihi melalui konferensi wanita BM Sarawak pada tahun ini yang diadakan dengan cara yang berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya ini, memandangkan keadaan situasi yang tidak mengizinkan kita untuk mengadakan perhimpunan secara fizikal dan juga untuk mematuhi SOP yang sedia ada. Maka ibadah konferensi kita pada tahun ini diadakan dalam talian melalui YouTube. Nah, walaupun bagaimana, ini tidak menjadi halangan bagi para wanita untuk terus bersatu bersama-sama di dalam konferensi wanita dalam talian pada tahun ini. Malahan dengan cara ini di mana kita dapat menjangkau wanita-wanita yang ada di luar sana, wanita-wanita yang lapar, wanita-wanita yang haus akan kebenaran firman Tuhan, wanita-wanita yang perlu kita layani, wanita-wanita yang perlu kita dorong melalui kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita lanjutkan untuk ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa Syurgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami naikkan segala puji dan syukur kami kehadirat-Mu atas pimpinan-Mu bagi setiap pribadi kami pada hari ini. Dan kami ada pada hari ini adalah oleh karena berkat kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lalui pada hari ini dan sepanjang minggu yang sudah lalu, kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan sehingga pada hari ini Tuhan, dan kami tahu Bapa bahwa semuanya adalah oleh karena berkat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah konferensi kami yang ketiga pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan pimpinan dan penyertaan-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami, berkati setiap para wanita-wanita yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, dan berkati dan bungkusi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhanlah yang berbicara melalui hamba-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para wanita yang dikasihi Yesus, tema konferensi kita pada tahun ini adalah terbang tinggi seperti Raja Wali. Wow, dahsyat. Nah, saya sangat senang dengan tema ini dan sangat sesuai untuk kita wanita dalam situasi yang sekarang ini. Dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, mulai daripada bulan Mac pada tahun yang lepas dan sehinggalah sekarang ini, di mana seluruh dunia mendapatkan impak dan kesannya daripada pandemi COVID-19 ini. Tidak kira orang-orang yang berkedudukan tinggi, orang yang terpelajar, orang kaya, orang miskin, alih-alih perniagaan yang besar dan kecil, tua, muda, anak-anak kecil, bahkan hamba-hamba Tuhan, semua terkesan dengan pandemik ini, tanpa kecuali saya dan Anda. Namun, apabila kita merenungkan daripada tema konferensi pada tahun ini, yaitu terbang tinggi seperti Raja Wali. Dan apapun keadaan yang terjadi di sekeliling kita, apapun pergumulan kita dalam masa pandemik ini, saat dimana kita berhadapan dengan banyak persoalan-persoalan hidup,
Serahkan dan percayakan semuanya bagi Tuhan yang sepenuhnya, dan nantikan pertolongannya. Sebab bagi orang-orang yang tekun menantikan Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa ia akan beroleh kekuatan baru seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Nah, saudari, mengapa Tuhan memberikan contoh kekuatan Raja Wali, bukan burung-burung yang lain? Karena Raja Wali memiliki keberanian dan memiliki kekuatan yang lebih yang tidak dimiliki oleh burung-burung yang lain. Para wanita yang Yesus kasihi, harapan kami agar melalui firman Tuhan yang disampaikan sepanjang konferensi ini dapat membangkitkan semangat kita untuk terus melangkah maju dalam iman kita. Dalam sesi kebaktian kita pada malam hari ini adalah yang ketiga, saya akan membawa dengan satu topik firman Tuhan, yaitu bertekun dalam doa. Para wanita yang dikasihi, tema umum kita BEM Sarawak adalah memenuhi amanat agung Kristus, yaitu yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Nah, untuk memenuhi amanat agung Kristus, kita sebagai umatnya perlu menjadi gereja yang berdoa, menjadi jemaat yang berdoa, menjadi wanita yang berdoa. Nah, sesuai dengan topik saya pada malam hari ini, yaitu bertekun dalam doa, dan kita akan melihat beberapa perkara melalui di dalam bahagian Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-42. Saya akan membaca ayat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bertekun dalam doa. Nah, berbicara tentang ketekunan atau kata dasar adalah tekun. Untuk menjadi tekun memang bukan perkara yang mudah. Nah, ketekunan adalah keputusan ataupun tekad yang kuat, atau tekad untuk bersungguh-sungguh, untuk rajin dalam melakukan apa saja. Nah, orang yang tekun tidak mudah menduakan hati, karena ia adalah seorang yang berfokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang ia kerjakan. Nah, di mana firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang tekun adalah merupakan orang yang sungguh-sungguh melakukan segala perkara sesuatu. Bahkan orang yang bertekun, dia akan menghasilkan buah. Di dalam Lukas 8 ayat 15. Dan bahkan juga orang yang bertekun adalah di mana ia akan mendapat berlipat kali ganda. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-11. Nah, banyak orang Kristen yang sangat merindukan agar janji-janji Tuhan dalam hidupnya dapat mereka perolehi. Mereka bahkan mengatakan telah melakukan kehendak Tuhan. Namun demikian, sekalipun telah melakukan kehendak Tuhan, jika tidak disertai ketekunan, janji-janjinya tidak akan diperolehi, seperti mana yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 36. Nah, ketekunan adalah merupakan unsur yang terpenting dalam setiap keberhasilan. Di dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 hingga 19 ini, di mana bahagian ini menjelaskan adalah kekuatan jemaat yang terbesar adalah bertekun dengan setia berdoa bersama-sama, yaitu di mana tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkan jemaatnya yang berdoa. Nah, umatnya di mana sesungguhnya tidak akan pernah kekurangan apapun asal umatnya tidak kekurangan berdoa. Nah, di saat jemaat dengan bertekun, dengan sehati berdoa, kita dapat melihat di dalam bahagian firman Tuhan ini di mana Petrus dilepaskan dari penjara secara mukjizat. Nah, ada beberapa peristiwa lain tentang kekuatan doa
jemaat yang pada mula-mulanya. Kita dapat melihat yang pertama di mana Maria dan juga banyak orang pada masa itu di mana mereka berkumpul pada malam hari itu dan mereka tekun berdoa dengan sehati, berdoa bersama-sama, dan di mana mereka mendapatkan kuasa yang besar dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 dan hingga 14. Nah, yang kedua, di waktu mereka sedang dalam bertekun sehati berdoa, di mana semua hambatan telah dikalahkan, di dalam kelanjutan di dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 hingga 31. Dan yang ketiga, ketika mereka bertekun di dalam berdoa, di waktu mereka berdoa dengan bertekun, dengan bersehati, mereka mendengarkan suara dan petunjuk daripada Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 1 hingga 3. Nah, wanita yang dikasihi, tidak ada yang dapat mengalahkan orang-orang percaya yang suka bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Karena doa dapat melakukan apa saja. Doa itu sangat berkuasa. Doa itu menembus kemustahilan kita. Dan doa menarik Tuhan untuk turut campur tangan. Dan doa menggerakkan pasukan malaikatnya untuk bekerja bersama-sama. Dan doa membuka pintu surga. Dan doa adalah kekuatan yang tidak terkalahkan. Oleh doa, Allah bekerja untuk kita. Para wanita yang dikasihi Yesus, Paulus mengajar kepada kita bahwa kunci untuk mengalami kegerakan rohani yang semakin besar adalah membangunkan kehidupan doa kita, yaitu setia berdoa. Karena di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 hingga 42 pembacaan kita tadi adalah menceritakan bagaimana gereja mula-mula mengalami pertumbuhan dan kegerakan rohani. Bahkan terjadi percepatan pertambahan jiwa-jiwa yang bertobat. Nah, semuanya ini dapat terjadi karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, mereka juga di mana berkumpul, mereka sendiri tidak dipaksa. Mereka berkumpul setiap hari untuk berdoa. Mereka dengan sendirinya tidak dipaksa. Nah, ketika umatnya bersatu dan bertekun dalam kehidupan doa, maka gereja akan mengalami kegerakan rohani dan bahkan akan bertambah jiwa seperti mana jemaat yang mula-mula. Keputusan untuk berdoa seharusnya keluar daripada kerinduan diri kita sendiri yang ingin semakin dekat dengan Tuhan. Bukan karena terpaksa atau karena ada tujuan ataupun motif untuk mengejar berkat secara jasmani semata-mata. Nah, jika kita berdoa karena terpaksa atau hanya sekedar rutin keagamaan saja, maka doa akan menjadi sesuatu yang sangat membosankan dan tidak membawa kebangunan rohani. Nah, wanita yang dikasihi, di dalam Injil Lukas 18 ayat 1, di mana ayat ini mengatakan, Yesus menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa tidak jemu-jemu. Nah, mengapa demikian? Sebab di dalam Injil Lukas 18 ayat 8 dijelaskan bahwa Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, yang berdoa tanpa jemu-jemu. Nah, jadi di mana ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sambil kita menantikan kedatangannya, nah, adakah ia akan mendapati iman di bumi ini? Jadi hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengukur apakah kita mempunyai iman atau tidak. Ia diukur daripada kehidupan doa kita setiap hari. Saat kita memutuskan untuk tidak berdoa, maka Tuhan tidak mendapati iman dalam hidup kita. Nah, iman adalah merupakan keputusan untuk tetap percaya dan terus-menerus mengungkapkan apa yang kita percayai. Dalam berdoa, kita sedang menaruhkan percaya kita kepada Tuhan. Dan kita terus-menerus mengungkapkan dengan kata-kata tentang hal-hal yang kita percaya untuk Tuhan lakukan. Nah, artinya ketika kita berdoa, maka iman kita juga akan muncul.
Nah, wanita-wanita yang dikasihi Yesus, terkadang banyak orang percaya malas berdoa dengan memberikan 1000 alasan yang dibuat-buat. Tetapi ketika apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan atau terjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan, di mana mereka dengan mudah menyalahkan Tuhan. Nah, wanita yang dikasihi, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menuntut hak, namun tidak pernah melakukan kewajiban kita untuk berdoa. Sekali lagi saya katakan, jangan menjadi anak Tuhan yang hanya menuntut hak, namun tidak pernah melakukan kewajiban kita untuk berdoa. Terkadang kita mudah menjadi orang percaya yang tidak tahu diri dan melawan Tuhan, karena kita kehilangan iman akibat tidak berdoa. Oleh itu, wanita yang dikasihi, mari kita bangunkan kehidupan doa kita dengan tidak jemu-jemu, supaya iman kita semakin kuat. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 hingga 2, di mana bahagian ini menceritakan tentang Cornelius, seorang pewira pasukan Italia yang saleh, di mana ia serta seisi keluarganya takut akan Tuhan, dan di mana ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, kita harus belajar dari kehidupan Cornelius ini. Di balik sikapnya yang saleh dan suka memberi, Cornelius mempunyai kehidupan doa yang teratur, bukannya bermusim. Nah, terkadang kita berdoa, tetapi berdoanya mengikuti musim, tidak senantiasa ataupun tidak teratur. Artinya, terkadang kita berdoa dan terkadang tidak. Seperti kata P. Ramlee itu, ada satu perkara, yang satu banyak-banyak, yang kedua sikit-sikit, yang ketiga kadang-kadang, dan yang keempat jarang-jarang. Saudari yang dikasihi, bagaimana dengan kehidupan doa kita? Adakah kita banyak berdoa, atau sedikit berdoa, atau kadang berdoa, ataupun jarang-jarang? Nah, terkadang ketika kita dalam keadaan banyak masalah dan pergumulan berat, kita rajin berdoa. Tetapi ketika doa sudah dijawab dan hidup kita sudah menjadi lebih baik, kita tidak berdoa lagi. Nah, hal inilah yang menyebabkan keadaan kerohanian kita ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Mari kita lihat perkara yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula yang menjadikan contoh dan teladan kepada kita. Yang pertama kita lihat di sini, di mana mereka berdoa dalam persekutuan. Mereka berdoa dalam persekutuan. Nah, ini terlihat daripada kata-kata mereka, yaitu mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi, berarti mereka bukan berdoa secara pribadi sahaja, tetapi mereka melakukan itu pada waktu mereka berkumpul. Nah, dengan demikian boleh dikatakan bahwa jemaat yang mula-mula berdoa bersama-sama. Mereka melakukan persekutuan doa. Jadi berdoa secara pribadi memang penting, tetapi berdoa bersama-sama dalam sebuah persekutuan juga adalah sangat penting. Mungkin saudari sudah berdoa secara pribadi untuk suami Anda, untuk anak-anak Anda, untuk pekerjaan Anda, untuk teman-teman Anda, ataupun untuk gereja Anda. Tetapi, adakah Anda mengikuti dalam persekutuan doa bersama-sama dengan saudara dan saudari yang lain untuk saling mendukung di dalam pelayanan yang ada di gereja Anda? Setiap minggu, masing-masing gereja kita ada mengadakan persekutuan doa. Mungkin sebelum ini pada tahun-tahun yang dulu kita mengadakan persekutuan doa secara fisikal, tetapi memandangkan dalam keadaan situasi kita sekarang ini disebabkan pandemik COVID-19 ini, meskipun dalam keadaan situasi yang seperti ini kita tidak ada alasan untuk mengadakan persekutuan doa. Nah, bagi kebanyakan gereja, saya lihat banyak gereja juga yang mengadakan persekutuan doa melalui online di dalam talian. Nah,
di dalam gereja saya secara pribadi, di mana kami mengadakan doa setiap malam Rabu jam 8 malam, hari Sabtu jam 6:30 pagi, dan di mana serapan pagi bersama dengan Yesus setiap pagi dari hari Isnin sehingga hari Kamis jam 5 pagi. Nah, saya tidak tahu bagaimana keadaan gereja Anda, tetapi puji Tuhan juga di mana kita sekarang ini mengadakan pusat mengadakan kebaktian doa setiap hari Isnin seluruh SIB Sarawak, dan juga di mana gabungan 3 wilayah Sabah, Sarawak, dan Semenanjung melalui online. Nah, tidak ada alasan bagi kita untuk mengikuti persekutuan secara online. Nah, sejak pandemik pada tahun yang lepas, kita melihat di mana banyak gereja yang memulaikan kebaktian doa dalam talian melalui Zoom, sehingga pada hari ini sangat mudah sekali dimanapun kita berada, kita boleh mengikuti di dalam kebaktian doa ini. Kita boleh klik membuka handphone kita ataupun laptop kita dan sebagainya, smartphone atau tablet kita. Tidak ada alasan kita tidak dapat mengikuti karena bukan secara fisikal. Nah, saudari yang dikasihi Yesus, kalau kita boleh membukakan FB, Instagram, apalagi Twitter, YouTube, TikTok, Snapchat, dan sebagainya, macam-macam lagi dalam masa 2 hingga 3 jam, 4 jam. Mengapa kita sebagai orang yang percaya tidak berusaha untuk mengikuti kebaktian doa, persekutuan doa melalui online yang hanya 1 jam atau 1 jam setengah, untuk bersama-sama bersatu dalam kebaktian doa untuk mendukung pelayanan gereja kita, mendukung pelayanan daerah kita, mendukung pelayanan pusat kita, mendukung pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, wanita yang dikasihi Yesus, ingat, tanpa doa iman kita tidak akan maju. Tanpa doa kita tidak akan bertahan menghadapi badai kehidupan. Tanpa ada persekutuan doa bersama-sama dengan orang-orang percaya, gereja tidak mungkin akan maju. Gereja tidak akan bertahan dan gereja tidak akan ada kebangunan rohani, dan akhirnya gereja akan mati. Pengalaman membuktikan bahwa gereja-gereja yang maju dan hamba-hamba Tuhan yang maju dalam pelayanannya adalah gereja yang mengutamakan persekutuan doa. Nah, seorang penginjil Amerika Serikat yang terkenal yaitu Billy Graham, di mana mempunyai tim doa lebih daripada 100 orang. Dan seorang pengkhotbah terkenal, Charles, mempunyai 700 orang yang melakukan persekutuan doa dalam gerejanya, dan ini menyebabkan gereja dan pelayanan mereka diberkati dan terus berhasil. Lalu berapa banyak wanita-wanita yang berdoa untuk gerejanya? Berapa banyak wanita-wanita yang berdoa untuk ibu gembalanya? Dan berapa banyak kita wanita yang berdoa untuk pemimpin-pemimpin di gereja kita? Berapa banyak kita wanita yang berdoa untuk wanita-wanita lain yang ada di luar sana? Jika kita mau agar gereja kita diberkati dan berhasil di dalam pelayanan kita, maka kita harus banyak berdoa di dalam persekutuan kita. Memang doa secara pribadi juga adalah penting, tetapi doa di dalam persekutuan merupakan kuasa yang lebih besar, sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Matius 18 ayat 19, di mana kata-kata 2 orang di sini bukan menyatakan sesuatu jumlah secara pasti, tetapi itu menyatakan adanya persekutuan di dalam doa. Juga kata sepakat adalah menunjukkan adanya kesatuan di dalam doa itu. Karena itu, persekutuan doa di dalam gereja sangat-sangatlah penting. Nah, kita melihat di sini yang pertama, mereka berdoa dengan tekun. Jemaat mula-mula bukan hanya hidup dalam persekutuan doa, tetapi juga mereka melakukan semuanya itu dengan tekun dalam Alkitab. Terjemahan baru di mana dalam ayat 42 ini terdiri daripada 2 kalimat.
Oke, dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kalimat yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, sedangkan kalimat yang kedua adalah dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi, kata bertekun dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ini ditunjukkan kepada persekutuan doa. Karena itu, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jemaat yang mula-mula ini hanya tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan hanya tekun di dalam persekutuan, bukan hanya tekun untuk memecahkan roti, tetapi juga tekun dalam berdoa. Nah, artinya mereka tidak hanya satu orang atau dua kali saja berdoa, tetapi di mana mereka bertekun atau berdoa terus-menerus. Nah, dalam ayat yang ke-24 dikatakan bahwa mereka berseru bersama-sama. Ini menandakan kesepakatan mereka, kebersamaan mereka. Nah, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Nah, kata bersama-sama ini menandakan kesatuan mereka di dalam doa. Nah, seterusnya mari kita melihat yang berikut. Hasil daripada ketekunan dalam berdoa. Yang pertama, berdoa menghasilkan kesadaran untuk hidup benar. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Nah, di mana menceritakan karena murid-murid Tuhan bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, maka doa mereka menghasilkan banyak jiwa yang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, hal yang sama juga akan berlaku bagi kita. Ketika kita memutuskan untuk berdoa, hal itu akan menimbulkan kesadaran untuk hidup benar bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang yang namanya yang kita sebut dalam doa, maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu, mari periksa hidup kita. Jika ada sesuatu yang tidak benar dengan iman dan hidup rohani kita, adakah hal itu disebabkan karena kita kurang tekun di dalam berdoa? Kita harus tekun berdoa supaya ada pertobatan dalam keluarga kita, suami dan anak-anak kita, bagi teman kita, maupun kota di mana kita tinggal. Yang kedua, berdoa menghasilkan banyak mukjizat dan tanda heran. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Nah, di mana bahagian ini mencatat bahwa para rasul bertekun berdoa itu banyak mengadakan mukjizat dan tanda heran sehingga banyak orang ketakutan lalu menjadi percaya. Nah, wanita yang dikasihi Yesus, sebagai wanitanya Allah, kita juga harus tekun berdoa supaya juga di mana kita dapat mengalami mukjizat dan kemuliaan Tuhan. Amin, saudari. Nah, yang ketiga, berdoa menghasilkan penuaian. Kisah Rasul bab 2 ayat 47. Di mana mencatat bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tekun berdoa membuat para rasul memperoleh penuaian jiwa-jiwa baru. Jika kita ingin tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah jiwa dalam keluarga kita, dalam community kita, dalam gereja kita, dalam persekutuan kita, marilah kita juga tekun berdoa dengan senantiasa dan tidak jemu-jemu untuk terus berdoa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, wanita yang dikasihi, banyak wanita-wanita yang berhadapan dengan serta menghadapi pergumulan badai dalam hidup. Tantangan yang semakin berat. Secara manusiawi, kita tidak dapat bertahan untuk menghadapinya, selain harus semakin terus bertekun di dalam doa. Ketika gereja mula-mula berdoa, Tuhan mendengarkan seruan mereka
sehingga akhirnya Petrus dan Yohanes dilepaskan daripada penjara. Mereka pun berdoa sehingga mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan sangat berani. Karena doa jugalah di mana Roh Kudus bekerja atas mereka, sehingga mereka tidak lagi takut atau malu memberitakan firman Tuhan, melainkan di mana mereka semakin berani untuk memberitakan firman Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai umatnya saat ini adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Tanpa doa, iman kita tidak akan bertumbuh. Tanpa doa, kita tidak akan mengalami kebangunan rohani. Dan tanpa berdoa, hidup kita akan sia-sia. Nah, mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus bertekun dalam doa? Sebab dalam ketekunan selalu ada janji yang Tuhan sediakan. Seperti mana yang dikatakan Ibrani 10 ayat yang ke-36. Yang mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, pada akhirnya ketekunan inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan orang percaya atau tolak ukur kekristenan kita. Nah, firman Tuhan menegaskan bahwa apapun jerih payah yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Salomo dalam Amsalnya berkata, di dalam Amsal 14 ayat 23 berkata, dalam setiap jerih payah ada keuntungan. Nah, sudahkah kita bertekun di dalam doa? Jikalau kita ingin hidup seperti Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain selain kita harus mendisiplinkan diri dalam hal berdoa. Ia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi ketekunan dan disiplin dalam berdoa adalah merupakan kunci kemenangan sebagai orang percaya. Sekali lagi saya katakan, ketekunan dan disiplin dalam berdoa adalah merupakan kunci kemenangan orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga rangkaian ibadah konferensi kami ini dapat berjalan dengan baik hanya karena pimpinan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat menjadi berkat bagi para wanita-wanita yang sudah mendengarnya. Terima kasih karena telah membimbing kami dengan firman-Mu yang mengajar, yang menasihat, serta memberi tunjuk di dalam hidup kami. Firman-Mu yang berbicara tentang bertekun dalam doa, agar melalui ketekunan ini yang akan menjadi salah satu kunci kesuksesan kami sebagai seorang wanita Kristen, atau tolak ukur kekristenan kami. Bapa Syurgawi, biar kiranya melalui firman-Mu ini membuka hati kami untuk terus setia dan bertekun di dalam doa. Karena dengan bertekun di dalam doa akan menguatkan iman kami untuk berhadapan dengan badai kehidupan. Kami tidak perlu takut menghadapi segala tentangan sepanjang pandemik, sebab tangan Tuhan selalu siap menopang kami. Karena kami adalah anak-anak-Nya yang kuat seperti burung Raja Wali. Karena itu kami tidak perlu takut menghadapi badai hidup ini, karena kami punya Tuhan sebagai tempat perlindungan yang tinggi. Bersama Tuhan, orang benar akan terbang bagai Raja Wali mengatasi badai hidup. Bapak, terima kasih sekali lagi atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah konferensi wanita pada malam hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kiranya cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan sepanjang hari ini begitu kami nikmati. Biarlah kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati para wanita
baik yang single maupun yang sudah berkeluarga, ibu tunggal, janda, dan bahkan nenek. Berkati setiap mereka agar mereka mampu menjadi wanita yang terus bertekun di dalam doa dan menjadi teladan di dalam keluarga mereka, dalam gereja mereka, di tempat kerja, maupun dimanapun mereka berada, akan membawa impak yang positif kepada wanita-wanita yang ada di luar sana. Sehingga melalui kehidupan kami sebagai wanita akan memancarkan kasih Kristus kepada mereka. Kami juga tidak lupa untuk mendoakan bagi para wanita-wanita yang di dalam sedang dalam kelemahan tubuh, yang sakit ketika ini Tuhan, dimanapun keberadaan mereka, baik yang ada di rumah sakit, Tuhan kiranya kami mohon, kiranya Tuhan Engkau lawati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan kesembuhan kepada mereka. Bagi wanita-wanita yang menghadapi pergumulan dan masalah, kami berdoa saat ini Engkau hadir di tengah-tengah mereka, agar mereka merasakan jamahan cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Bapa atas pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup dan yang berkuasa, serta persekutuan Roh Kudus, terus memimpin, memelihara, menjaga, dan menyertai hidup kita, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua kita wanita mengatakan, amin. Terima kasih melalui ibadah kita pada malam hari ini, dan sampai di sini Tuhan memberkati kita dan jumpa lagi.